bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih masih bersama kami pemirsa tentunya di Pagi Seru Ulas Berita No Kaku-Kaku. Pemirsa, siapa sih yang nggak tahu sinetron Tukang Bubur Naik Haji? Nah, ini salah satu sinetron yang bersquel-squel ya gitu kan. Bahkan ini episodenya hingga ribuan turut menemani masa kecil kita mungkin ya. Sama nggak nih masa kecil kita? Ya intinya pada masa-masa saat itulah gitu kan. Ini sempat booming juga. Dan meskipun ya tadi biasanya sinetron Indonesia berbelit-belit, tapi ya tetap aja dinikmati. Nah, salah satu pemain Tukang Bubur Naik Haji ya, Mat Solar ya. Dan ini juga dikabarkan memang masih dalam kondisi yang kurang sehat seperti itu. Dan ini ada perkembangan baru yang disampaikan oleh putra-putrinya. Ini bahwa Mat Solar ini sedang melawan stroke seperti itu. Nah, pemain dari Tukang Bubur Naik Haji dan juga sitkom Bajai Bajuri ya ini ya, yang sangat hits pada masanya ini dikabarkan memang saat ini dalam kondisi tidak sehat karena Mat Solar ini diduga terkena penyakit stroke pada tahun 2017 yang lalu. Nah, keluarga Mat Solar ini akhirnya membuka suara nih mengenai kondisi bintang Bajai Bajuri tersebut. Karena dalam keterangannya bahwa ayahnya ini progresnya sekarang masih kayak gitu aja gitu, kaku-kaku aja. Karena kan tadi ya kita tahu bahwa penyakit stroke sendiri itu menyebabkan kelumpuhan pada saraf-saraf manusia. Dan gitu kan masih dalam proses penyembuhan lah seperti itu. Selain itu pemirsa ini ada fotonya bisa dilihat dalam tubuhnya juga sudah berbeda jauh ya. Mungkin ini karena penurunan berat badan juga. Penglihatan Mat Solar juga agak buram seperti itu. Jadi mungkin karena ada gangguan hingga menyebabkan penglihatannya pun ini terganggu. Bukan hanya itu gitu kan ya. Ini juga Mat Solar memang dari segi berbicaranya masih terbata-bata, namun kalau untuk pendengarannya kata anaknya sih masih baik-baik saja. Ini kita bisa melihat ya, ada foto pemain Tukang Bubur Naik Haji Latief Sitepu bersama Mat Solar. Dan tentunya kita juga mendoakan kesembuhan ya kepada Mat Solar. Karena ini wah merupakan salah satu selebriti yang tentunya telah menghibur masyarakat Indonesia. Nah, kenapa sih bisa anaknya berstatement seperti itu? Karena kan lama nggak muncul gitu ya. Namanya media mungkin mengkorek-korek, ditanya-tanya kemana sih Mat Solar. Akhirnya ada lah gitu kan beberapa artikel mungkin yang menyatakan bahwa Mat Solar itu sudah meninggal. Atau tadi ya tidak ada kabar dan yang lain-lainnya. Akhirnya dari hal ini anaknya pun mengklarifikasi dan menyatakan bahwa ayahnya masih hidup, masih dalam keadaan yang terkena penyakit stroke dan juga masih melakukan proses pengobatan seperti itu. Dan ada juga statement akhirnya biasanya gitu ya, di Indonesia nih ketika ada artis yang tadi jatuh sakit kemudian melakukan pengobatan yang cukup banyak, ini kan akhirnya mengeluarkan statement apakah dia masih mempunyai uang tabungan gitu ya. Ini apakah keluarganya mengalami kondisi ekonomi yang sulit gitu ketika merawat. Nah, ini juga akhirnya dibantah oleh anaknya karena sempat beredar bahwa bahkan untuk pengobatan anaknya menjual mobilnya. Ini langsung diluruskan oleh putra dari Mat Solar bahwa tidak ada hal yang tadi salah satunya menjual mobil untuk melakukan pengobatan. Dan sejauh ini kondisi ekonomi mereka masih baik-baik saja. Wah, tentunya kita berdoa semoga Mat Solar diberikan kesehatan. Nah, baik pemirsa, dari berita selebriti Mat Solar nih ya, selanjutnya kita beranjak membahas berita mengenai kebudayaan dan juga warisan yang dimiliki oleh daerah. Nah, ini pemirsa, kalau wilayah Banten biasanya udah nggak asing juga nih, apalagi wilayah Ciomas dengan Golok Ciomas. Nah, ini kemarin pada tanggal 16 September 2024 bertepatan
dengan 12 Rabiul Awal nih ya, yang merupakan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, masyarakat Ciamas ini melakukan pengulasan Godam Denok yang merupakan salah satu upaya menjaga tradisi budaya hingga dorongan kunjungan wisata. Nah, jadi acara pengulasan Godam Denok ini sudah dilangsungkan dari hari Sabtu hingga hari Senin kemarin. Ada banyak sekali rangkaian acara yang dilakukan. Namun ya, ini pada hari Senin merupakan salah satu puncak acara pengulasan Godam Denok. Ini dilangsungkan di daerah Cihujan Ciamas ya, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Ada banyak sekali tamu undangan yang hadir turut mengikuti acara dari pengulasan Godam Denok tersebut. Acara ini juga dibuka nih ya dengan penampilan dari para pesilat dari beberapa perguruan yang ada. Ya, seperti yang kita tahu ya, Ciamas juga bukan hanya terkenal karena goloknya, tapi juga dengan bela diri. Salah satunya adalah silat yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di perguruan yang ada. Ini acaranya dihadiri juga pemirsa oleh Ditbinmas Polda Banten AKBP Adi Chandra, yang diberikan juga nih golok Ciamas sebagai salah satu simbolis oleh pewaris Godam Denok, yaitu Abah Duhari. Nah, selain itu juga ada banyak para aparat yang hadir, dan ada juga ya PLT Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang turut hadir dan juga mengapresiasi kegiatan tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang gitu kan ya, acara tersebut ini sudah berlangsung sejak lama. Namun perlu banget nih adanya salah satu upaya yang dilakukan untuk terus menjaga kelestarian yang dimiliki oleh warga tersebut. Ya, salah satunya adalah tadi Godam Denok dan juga golok Ciamas yang dimiliki menjadi kebanggaan bagi masyarakat Ciamas. Terlepas dari itu, bahkan dari PLT Dinas Pariwisata pun menyampaikan bahwa perlu banget loh kita itu menjaga kebudayaan, warisan yang ada, karena ternyata dengan kebudayaan itu bisa mempererat gitu kan ya, silaturahmi kita, kemudian juga kebersamaan dan yang lain-lain. Dan tentunya menjadi kebanggaan pemirsa, bukan hanya di Banten tapi juga di seluruh Indonesia. Indonesia itu bukan hanya memiliki ragam suku, kemudian juga bahasa, bahkan kuliner dan yang lain-lain, tapi kita juga punya banyak kesenian budaya yang patut kita banggakan dan kita lestarikan. Apalagi di era digitalisasi nih ya, sekarang ini kan makin maju. Banyak banget loh promosi-promosi yang dapat kita lakukan melalui media sosial. Kalau dulu kan mungkin kita harus benar-benar yang datang ke tempatnya, lalu juga mungkin butuh effort lah ya untuk menyosialisasikan atau untuk mempromosikan warisan kebudayaan yang ada. Namun sekarang nih menggunakan handphone aja tuh, dengan kita membuat satu status ya, kita unggah di media sosial kita, itu bisa menggerakkan loh ya banyak sekali tangan-tangan. Dan ini juga untuk salah satunya tujuannya menjaga tradisi budaya warisan. Nah pemirsa, berita dari pengulasan Godam Denok tadi sekaligus menutup nih perjumpaan kita pagi hari ini. Terima kasih pemirsa terus tadi menyaksikan perbincangan kita hari ini ya, mengulas berita no kaku kaku. Dan selamat nih melanjutkan aktivitas selanjutnya. Kita akan kembali lagi di hari-hari berikutnya, maka dari itu terus saksikan program Pagi Seru di kanal YouTube Sultan TV setiap hari Senin sampai hari Kamis pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya, Raudla Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.